Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Masriki. Saya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra dengan mengambil jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya akan mendemokan aplikasi atau program yang telah saya buat. Program yang telah saya buat yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan PT Forsa Global menggunakan penggunaan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Untuk masuk ke dalam aplikasi ini, kita harus login terlebih dahulu. Untuk login, ini saya sudah buatkan keterangan bahwa username itu silakan masukkan dengan kata admin dan passwordnya itu 123. Kita masukkan saja admin, passwordnya 123, lalu klik tombol login. Setelah itu, kita ada data alternatif, data kriteria, dan data alternatif kriteria. Dan di analisa nanti ada analisa SPK atau sistem pendukung keputusan, yaitu untuk perhitungan metode AHP-nya. Yang pertama kita masuk ke data alternatif. Data alternatif ini terdiri dari ID alternatif, nama alternatif, dan jabatan. Di mana ID alternatif ini kita coba masukkan angka 5. Dengan nama alternatif misalkan Doni, dan jabatannya kita coba masukkan operator. Lalu klik tombol tambah dan tersimpan. Maka di database sudah tersimpan dan di tabel bawah ini bertambah data yang telah kita masukkan barusan. Jika memang ada kesalahan dalam memasukkan data, misalnya jabatannya kita ubah menjadi koordinator, maka kita klik tombol ubah, lalu di tabel bawah dan database berhasil berubah menjadi koordinator. Jika memang data yang kita masukkan sudah tidak valid dan tidak ada, ingin menghapus, saya klik tombol hapus, maka otomatis data yang kita masukkan barusan terhapus dari tabel. Dan jika atasan meminta untuk mencetak laporan atau membuat laporan dari data yang telah kita masukkan atau data alternatif, kita klik tombol cetak. Maka keluarlah laporan dari data alternatif. Nah, untuk itu kita kembali ke beranda. Setelah itu kita ada data kriteria. Data kriteria ini terdiri dari ID kriteria, nama kriteria, dan cost benefit. ID kriteria ini kita coba masukkan 5. Nama kriterianya ini kita coba masukkan absensi. Untuk cost benefitnya kita biarkan menjadi cost, lalu kita klik tombol tambah, maka otomatis data yang kita masukkan akan bertambah di bawah tabel, atau di tabel di bawah. Jika memang ada kesalahan, ingin mengubahnya, cost kita ubah menjadi benefit, kita klik tombol ubah, maka berhasil berubah menjadi benefit. Dan jika memang data yang kita masukkan sudah tidak ada, atau sudah tidak valid, maka yang kita klik tombol hapus, maka otomatis berhasil berhapus. Dan jika memang atasan atau admin atau yang lain meminta data laporan dari data kriteria, kita klik tombol cetak. Maka keluarlah nanti hasil laporan dari data kriteria. Kita kembali ke beranda. Kita masuk ke data alternatif kriteria. Data alternatif kriteria ini terdiri dari ada ID alternatif kriteria, alternatif yang telah kita masukkan sebelumnya, kriteria yang telah kita masukkan juga sebelumnya, dan nilai dari alternatif dan kriteria tersebut. Contoh kita masukkan ID alternatif kriteria ini kita masukkan 25. Alternatif ini kita ubah menjadi coba AAS dan kriterianya kita ubah menjadi kehadiran dengan nilai 0,08. Maka kita klik tombol tambah. Oke.
Maka di akhir data yang kita masukkan telah berhasil terinput ke database dan juga telah muncul di tabel di bawah. Jika memang ada kesalahan dan ingin menggantikan misalnya kriterianya berubah menjadi tanggung jawab, kita klik tombol ubah, maka otomatis akan berubah. Dan jika memang data yang kita masukkan barusan tidak valid atau sudah tidak ada, maka kita klik tombol hapus, maka otomatis datanya terhapus. Begitupun juga jika ingin mencetak laporan dari data alternatif kriteria ini, kita klik tombol cetak, maka keluarlah laporan dari data alternatif kriteria. Kita kembali ke beranda, dan yang terakhir ini kita masuk ke analisa sistem pendukung keputusan dari metode AHP-nya, penilaian AHP-nya. Di sini ada nilai perbandingan ya, dari kriteria. Ada perbandingan kriteria tanggung jawab kehadiran, kita beri nilai itu 5. Tanggung jawab kerjasama tim kita beri nilai 7. Tanggung jawab kedisiplinan kita beri nilai 5. Kehadiran kerjasama tim kita beri nilai 3. Kehadiran kedisiplinan kita beri nilai 1/3, dan yang terakhir kerjasama tim dan kedisiplinan kita beri nilai 1/3. Lalu ketika sudah selesai, kita klik tombol hitung. Maka keluarlah nilai-nilai dari perhitungan metode AHP-nya, di mana kita memperoleh hasil ranking. Yang pertama itu didapatkan oleh Siti dengan nilai 0,50, dan yang kedua ada Erna dengan nilai 0,278, yang ketiga ada Aas dengan 0,15, dan yang terakhir ada Sari dengan 0,068. Untuk kriterianya kita memperoleh nilai T itu 4,23, dengan CI 0,07 dan CR 0,08. Maka perhitungan ini bisa dibilang konsisten, karena kalau konsisten, perhitungan itu bisa dilanjutkan dan maka kita mendapatkan hasil ranking dari alternatif kriteria tadi. Baik, untuk itu kita kembali ke beranda, dan sampai di sini demo yang bisa saya sampaikan, aplikasi yang bisa saya buat. Jika ini masih ada kekurangan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.